Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, kali ini kita akan membahas Bang Kumis kembali guys ya. Soalnya apa guys? Ini bacotannya sudah mambrah-mambrah ya guys ya. Sudah ngawur, sudah sampai luar batas demokrasi ya guys ya. Bang Kumis menghujat, menghina Pak D. Jokowi. Dan kali ini Bang Kumis juga sudah menyerang ataupun ya bisa diartikan menghina Kepala Negara Indonesia, Prabowo Subianto. Tak hanya itu guys, tapi TNI dan Polri pun diserang. Wow, ini efek gara-gara surat pemakzulan yang diinginkan oleh para kadrun itu tidak dibacakan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Dan timbullah para demo-demo bermunculan kembali, ya guys. Dan di video kali ini Presiden Prabowo, polisi dan juga KDM itu ikut bersuara. Bersuara tentang apa? Yang pastinya membela Pak D. Jokowi. Semangat saya adalah saya ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang apa-apa yang terjadi di publik ya. Menurut pandangan daripada polisi. Ya. Seperti tadi kan dikatakan polisi itu tertekan gitu, dan sebagainya itu. Terpojok, terdesak. Itu kesan di media ya, kan betul. Gitu kan. Dalam hal-hal yang seperti itulah maka saya merasa terpanggil untuk tampil dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Karena dari pihak polisi sendiri yang masih aktif maupun yang masih pensiun jarang yang bisa tampil dan memberikan penjelasan kepada masyarakat secara luas gitu. Makanya itu semangat saya adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat di sudut pandang polisi. Nah kalau melihat itu tadi, masalah itu tadi ya, saya berangkatnya adalah begini Pak. Polisi itu adalah sebagai pembina Kamtipmas ya. Apapun yang terjadi ke gonjang-ganjing apapun gangguan ketentraman, ketertiban, itu menjadi tanggung jawab polisi. Disitulah saya merasa wajib memberikan penjelasan. Nah kalau ini tadi ya, itu tadi terjadi kegaduhan kan di masyarakat, kegaduhan istilahnya kegaduhan itu diawali dari adanya entry point-nya adalah tuduhan ijazah palsu. Betul. Kan gitu ya. Dan kemudian rame banget dan kemudian terframing seakan-akan ini polisi ini kok nggak bisa menangani masalah kecil kayak gitu. Dibiarkan kemudian sampai sekarang pun nggak jelas ujung pangkalnya. Tapi kalau saya boleh mengkupas ya kasus ini ya, ini ternyata tidak hanya peristiwa yang sepele tuduhan ijazah palsu itu. Karena ini tuduhan ijazah palsu itu kalau nggak salah sudah 2 tahun yang lalu sudah pernah keluar itu. Betul. Sudah kan ada terpidananya malah Pak. Sudah ada terpidananya, tapi kan tidak selesai juga gitu. Makanya kemarin diangkat lagi. Dan saya mengikuti ini kira-kira intensif sekira sebulan yang lalu ketika saya diundang di TV. Saya jelaskan dari mula saya melihat ya kasus ini adalah benturan antara kelompok yang pendendam Jokowi. Bukan hanya sakit hati ya. Jadi udah dendam kesumat kepada Jokowi melawan orang-orang yang merasa simpatis kepada Jokowi. Itu masalah besarnya itu sebenarnya masalah pokoknya itu. Dengan tuduhan ijazah palsu, maka yang menuduh ini ingin menunjukkan bahwa ini loh Jokowi kan seperti itu dan sebagainya itu ya. Cuman sayangnya dia dalam menuduh ijazah palsu itu sebenarnya bagian daripada jenis tindak pidana kan. Harusnya itu secara teoritis kalau menuduh itu harusnya melalui kalau dan ijazah palsu ini perkara pidana maka harusnya melalui jalan hukum. Sayangnya yang dari para ini penyerang-penyerang ini itu menyerangnya hanya mempublikasi lewat media. Lewat media disebarkan bahwa inilah ini pembohong, ini dan sebagainya itu. Nah, cara-cara dia itu membuktikan bahwa ini sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bisa terjerat oleh pidana gitu. Nah, ini saya tidak tahu apakah mereka tahu atau tidak, tapi mereka kelihatannya nekat bahwa itu hak kebebasan berpendapat kan kayak gitu. Nah sementara di pihak lain yang merasa pro pada Jokowi
dia menempuh jalur hukum setelah Pak Jokowi itu sendiri menyatakan bahwa saya merasa terhina, terendahkan dan sebagainya, maka akan saya laporkan hal ini. Bukalah laporan itu tadi ya ke Metro itu tadi. Nah, mulai dari situlah maka dari pihak yang pro Jokowi ini mendesak kepada aparat untuk mengumpulkan barang bukti dan kemudian diproses ke persidangan gitu. Tuh, denger drone, kumis, baplang, tuh dengerin tuh. Yang bikin gaduh tuh ente, perkadrun tuh, kroni-kroni ente, ya. Gayanya kalian bikin gaduh, apalagi membawa nama Presiden Prabowo ya guys. Nih dengerin nih, respon dari Pak Prabowo Subianto. Pemerintah Pak Jokowi, saya bukan membela orang. Terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa tuh istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Betul, betul. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan. Yang gak enak. Ya. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul dhuwur mendun jero. Keren. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah, aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Gak boleh dendam, tidak boleh maki-maki. Ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Benar ya? Ya. Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tapi sudah ini kan mantap. Perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa. Biasa sudah. Tapi sudah itu, ayo kerjasama, ayo. Nah, Drun, dengar nggak Drun? Tuh, tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci, apalagi memfitnah. Fitnah lebih kejam daripada membunuh loh. Awas lo, Bang Kumis, nanti kalau Anda keluar-keluar terus, kami rakyat Indonesia yang waras ya guys ya, sing waras guys, yang waras ini ya, ini akan mendesak si Doraemon ataupun Panci gitu ya, walaupun nanti sudah di penjara, kami akan mendesak agar kumis Anda itu asli atau bukan. Bener nggak guys? Soalnya ini ya kumisnya kayak kumis Pak Raden guys. Mau sebutkan Pak Raden terlalu tinggi guys. Raden sih yang mending sekang baplang ya guys. Nih dengerin juga respon dari KDM. Ternyata Pak Jokowi dibalik sikapnya yang adem, dibalik sikapnya yang kelihatan tidak memperlihatkan diri orang yang pintar, bukan hanya menguasai semua hal dalam melakukan pengelolaan pemerintahan dan keberanian melakukan eksekusi dengan cepat
dan tepat serta berani mengambil resiko. Tetapi hari ini secara politik dia tumbuh menjadi presiden yang terkuat dalam sepanjang sejarah Indonesia. Di menjelang akhir masa jabatan, biasanya presiden itu mengalami penurunan kepercayaan, kemudian bulian tidak berhenti, citra yang sudah mulai redup. Pak Jokowi terbalik, malah dia menjelang akhir masa jabatannya makin kokoh, makin menguasai dan makin mengendalikan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi itu karena pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman beliau itu menjadi kepala daerah, wali kota, kemudian gubernur, walaupun tidak terlalu lama. Dia ngerti betul bagaimana mengendalikan politik dalam sebuah daerah. Nah, sudah dengar nggak tuh, Kumis? Udah dengar belum tuh omongan KDM tentang Pak D. Jokowi? Pak D. Jokowi belajar dari pengalaman. Karena yang namanya pengalaman itu tidak bisa dibayar, tidak bisa dibeli pakai uang. Anda, Kumis, Nipis, saya kalau melihat kumisnya suka ketawa. Anda itu kan dari dulu cuman memperbesar kumis ya guys. Ngaku jenderal, katanya purnawirawan TNI ya guys ya. Kok bicaranya kayak gitu ya guys ya? Ya wajar ya. Saya tahu Anda itu mantan napi gitu ya. Harusnya jangan dikeluarkan. Jadi saya menangkap beliau itu berdiri sendiri. Partai pendukung beliau yang memilih beliau omong kosong, tidak ada mendukung partai. Kalau betul partai pendukung Presiden Jokowi ingin membantu supaya Jokowi berhasil, kenapa menyetujui RUU yang memperlemah KPK? Sedangkan KPK terbukti berhasil memberantas. Ada pernyataan Pak Jokowi yang bilang, saya kan tidak punya fraksi di DPR. Konteksnya apa ketika menyampaikan itu? Apakah memang itu pengakuan bahwa sedang dikeroyok DPR? Implisit berkata, semua partai mendukung RUU KPK itu. Beliau sendiri, berdiri sendiri. Mana partai-partai yang sok membantu beliau? Sok? Ya. Tuh, dengerin tuh. Yang benar kalian itu keluar-keluar berdemo berjilid-jilid itu di depan MPR ataupun DPR untuk menyuarakan agar RUU perampasan aset itu disahkan. Itu baru masuk akal. Lah kalian terus-menerus dari dulu ya guys ya. Ini kayaknya baru lahir itu udah menyerang Pak D. Jokowi ya guys ya. Tapi sampai udah mau meninggal, udah mau mati, tidak ada yang berhasil. Itu tandanya apa? Berarti Pak D. Jokowi dan keluarganya itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya Anda punya otak itu dipakai, jangan dipakai untuk memperbesar kumis. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanganmu yang sederhana, tercipta mimpi jadi nyata. Kau bangun negeri tanpa lelah, demi rakyat dari Sabang ke Marwah. Jalan terbuka, jembatan terbentang, sawah subur, kota pun berkembang. Bukan sekedar kata-kata, tapi karya untuk bangsa. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharapkan
bersama. Kau ajarkan arti kerja keras, dalam diam membawa tuntas. Kini jalanmu diteruskan oleh pemimpin masa depan. Kami semua takkan lupa jejakmu abadi di tanah pusaka. Dan kini langkah diteruskan dengan harapan dan persatuan. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh hati. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Demi berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Bersama rakyat kami melangkah, satu tujuan, satu arah. Dengan semangat yang menyala, Blacker Majenang pencipta lagunya. Terima kasih Jokowi, langkahmu takkan pernah mati. Kami lanjutkan warisan ini menuju masa depan yang berseri, menuju Indonesia emas bersama. Selamanya.